Shalom. Kita bersyukur buat hari ini kita bersama-sama kembali dan beribadah dan ibadah minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Untuk mempersiapkan ibadah kita, mari kita masing-masing bersaat teduh. Kita berdoa biarlah ibadah kita boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa. Kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Dan salam pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing pada hari Minggu yang berbahagia ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6. Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai ke 6. Mungkin pujian akan membacakan bagi kita semua. Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk menaikkan pujian sebagai kesaksian bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Dengan sukacita kita katakan, hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau sungguh terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau Yesus yang selalu menjaga, memelihara, menuntun kehidupan kami. Yang kami tahu juga Tuhan itu Engkau kerjakan dalam kehidupan anak-anak kami. Kami terus meminta kepadamu, biarlah anak-anak kami Tuhan dalam masa pertumbuhan, mereka tetap mengalami, menikmati segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah semua anak-anak kami sehat, biarlah anak-anak kami tetap terjaga karena perlindungan Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah Tuhan percayakan anak-anak ini ada di antara kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang juga berkenan memberkati usaha pekerjaan kami, supaya dengan demikian segala kebutuhan anak-anak ini dapat tercukupi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa. Terlebih dahulu didasari oleh kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pula dari Yesaya 1 ayat 18.
Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk mengantar uang pengakuan dosa kita, kita naikkan pujian. Kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita masing-masing berdoa. Kita minta pengampunan dari Tuhan akan sikap hidup kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita ada menyimpan rasa dendam, kemarahan, kebencian. Mari kita datang kepada Tuhan memohon ampun. Kalau suatu hal yang tersembunyi dalam hati kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon ampun akan salah dan dosa kami Tuhan, akan sikap hidup kami yang tidak layak, yang tidak berkenan bagimu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa berkedapatan ya Tuhan, setia kepadamu sampai mati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya pengampunan darimu ya Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami ya Tuhan, jika kami sungguh-sungguh datang kepadamu memohon pengampunan darimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Saya menyapa kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Dan kita percaya pertolongan dalam Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini, karena bersama Yesus luar biasa. Kita akan memuji Tuhan sebagai kesaksian kita bersama bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan dengan penuh sukacita kita angkat pujian bersama, kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Saya menjemput semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terpujilah nama Tuhan. Dalam pujian ini menjadi kesaksian kita bersama, dan saatnya kita akan menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita bermazmur. Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara responsoria. Dari mimbar akan membacakan ayat pertama, jemaat Tuhan ayat kedua dan seterusnya, dan ayat yang kelima. Kita membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Bersama-sama ayat kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Goyah selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia.
Tuhan dengan bersuara kita katakan pujian pengakuan kita kepada Tuhan. Pada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pujilah Engkau ya segala pujian dan syukur kami kepadamu. Naikkan pujian pujian yang telah menyenangkan hatimu. Hanya Engkau saja yang disenangkan. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang tinggikan, diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Pujian penyembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Menyambut firman Tuhan, kita katakan istilah Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roh kehidupan dikeluarkan sepuasnya. Pendeta, silakan. Roh kehidupan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu, Allah kami yang hidup, yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami rindu dikuatkan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon berbicaralah kepada kami, supaya ketika firman Allah ditaburkan, hati kami, hidup kami siap menerimanya. Pikiran kami terbuka kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu juga ada di rumah masing-masing. Kami merindukan Bapak Ibu Saudara, hari ini di minggu kedua di bulan 6 ini, kita semua dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Seperti yang sudah tertera dalam kalender sinode Bapak Ibu, bahwa di minggu kedua ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah yang terambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11.
Hari ini Bapak Saudara, gereja kita secara sinodal merenungkan satu bagian firman Tuhan, bejana di tangan penjunan. Jadi tema kita hari ini dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11, bejana di tangan penjunan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca, dijelaskan bagaimana Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk untuk melihat proses pembuatan bejana. Di tempat itu Yeremia melihat bagaimana tukang periuk itu mengambil tanah liat. Tentu Bapak Saudara, tanah liat yang telah mengalami pembersihan dari berbagai campuran, dari berbagai kotoran-kotoran yang ada. Dalam proses itu maka si tukang periuk membentuknya sedemikian rupa sampai menghasilkan bejana yang indah. Tetapi ketika bejana itu mengalami kerusakan, maka tukang periuk mengulangi kembali proses pembentukan itu hingga terbentuklah bejana yang dikehendakinya. Dalam ayat 4 Bapak Saudara dikatakan demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak, Ibu, Saudara, gambaran proses tukang periuk dalam membuat bejana menjelaskan paling tidak ada 3 hal tentang Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam menjelaskan bahwa Allah memiliki otoritas mutlak atas hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara, bejana di tangan penjunan
menjelaskan bahwa Allah memiliki otoritas mutlak atas hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa semua manusia adalah milik Tuhan, entah ia mengakuinya atau tidak. Entah ia percaya atau tidak, dia punya Tuhan. Semua manusia tanpa terkecuali berada pada kekuasaan Tuhan. Allah kita diumpamakan seperti tukang periuk, mempunyai hak penuh sebagai pembentuk dalam pembentukan bejana. Dia membentuk bejana sedemikian rupa dengan segala keahliannya, sehingga bejana tersebut benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada dalam pikiran sebelumnya. Segumpal tanah liat yang dibentuk menjadi bejana tentunya hanya mengikuti lekukan dan bentukan dari tangan tukang periuk. Tanah liat tidak terbentuk dengan sendirinya, atau bahkan tanah liat tidak bisa menentukan mau jadi seperti apa dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mempunyai hak atas tanah liat ialah tukang periuk. Ialah yang mempunyai tanah. Bapak, Ibu, Saudara, tanah liat menjadi bejana hanya karena bentukan dari tukang periuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga melihat bahwa bejana yang rusak di tangan tukang periuk dapat diubah menjadi bejana yang sangat berharga menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Bapak, Ibu, Saudara, dengan demikian kita mengerti dua hal tentang pernyataan bahwa Allah memiliki otoritas mutlak atas kehidupan manusia. Yang pertama, Saudara, bahwa Allah memiliki kedaulatan atas hidup kita. Sebagai manusia kepunyaan Tuhan, sebagai manusia milik Tuhan, maka yang berdaulat mutlak atas hidupku, atas hidup kita, atas hidup semua orang ialah Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan coba lari dari apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mengapa, Bapak Saudara? Ketika Bapak, Ibu, dan saya mencoba lari dari apa yang Tuhan mau, dalam kategori kita rusak dalam pandangan Tuhan, maka Allah mampu untuk menangkap kita, untuk mengambil kita kembali, dan Allah memprosesnya sesuai dengan apa yang Dia mau. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengerti bahwa Allah sangat mudah memakai kita seperti yang dikehendakinya dan mengubah seperti yang diinginkannya, dan tentulah Bapak, Ibu, dan saya tak mampu menolaknya. Inilah yang kita mengerti bahwa, Saudara, bahwa bejana di tangan penjunan berbicara tentang bahwa Allah itu memiliki otoritas mutlak atas hidup manusia. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Bahwa dalam menjalankan otoritasnya, Allah selalu bekerja berdasarkan keadilan dan kebaikan. Dalam teks firman Tuhan ini, Allah menegaskan bahwa Ia memiliki kuasa yang mutlak dan memberitahu kita apa yang hendak dilakukannya. Tetapi pada saat yang sama, Allah hendak meyakinkan kita bahwa Ia akan bertindak sebagai hakim yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan
dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kedaulatannya, dalam otoritas Allah yang mutlak atas hidup kita, Allah tidak melupakan keadilan dan belas kasihannya. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua perbandingan yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini. Ketika Allah sedang merancang, ketika Allah hendak menjatuhkan penghukuman dan juga berbicara tentang bagaimana Allah hendak merancang berkat. Tetapi Bapak Saudara, ketika dalam perjalanan kehidupan itu, apa yang Allah rancang dan melihat kehidupan orang-orang berubah setia, maka Bapak Saudara dijelaskan bahwa dalam keadilannya Allah dapat merubah apa yang dia rancangkan dahulu. Bisa saja Saudara itu menjadi kebalikannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak, Ibu, Saudara, Allah merindukan dalam kehidupan kita, kita berlaku setia dan taat dalam kehidupan kita, di dalam mengiring dan mengikuti Dia. Supaya apa yang Tuhan mau, Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, menjadi bagian kita. Saudara, kalau kita juga melihat dalam peristiwa Yunus yang dijelaskan dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah kebaikan Tuhan. Keadilan dan kebaikan Tuhan, Saudara, selalu beriringan. Karena itu dalam menjalani kehidupan kita, mari kita taat setia di dalam menjalani kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang penuh dengan keadilan, Allah yang penuh dengan kebaikan itu akan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang tema kita hari ini, bahwa Allah menghendaki setiap orang memperbaharui hidupnya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menghendaki, Allah merindukan setiap kita memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan.
Dalam kalimat saudara ayat yang ke-11 dalam pasal 11, dalam pasal 18 ayat 11 dalam kitab Yeremia dikatakan begini, bahwa kita sebagai orang-orang baiklah kita bertobat dari tingkah laku kita, dari tingkah langkah kita yang jahat, dan kita memperbaiki tingkah langkah kita dan perbuatan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, dan Allah telah berjanji untuk memberkatinya. Tuhan telah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi bangsa pilihannya, dan itu merupakan hak prerogatifnya. Tuhan sendiri yang memilih Abraham dan keturunannya, Ishak dan keturunannya, Yakub dan keturunannya, untuk menjadi suatu bangsa yang dipilih Allah untuk menyertai bangsa Israel di padang gurun. Allah berkata dia akan menyertainya. Dalam bentuk penyertaan itu Tuhan memberikan mana setiap hari, bahkan menolong bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lainnya di Kanaan. Tetapi ketika bangsa Israel akhirnya berbalik daripada Tuhan, Tuhan pun sanggup menyiapkan rencana malapetaka bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihan Tuhan. Saudara, itu tadi dijelaskan dalam ayat yang ke-11. Tuhan tidak segan-segan mendatangkan malapetaka kepada bangsa pilihannya ketika bangsa pilihannya tersebut tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa dosa adalah kejahatan besar dalam pandangan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa dosa menghilangkan, menghalangi umat Tuhan. Dosa menghalangi, dosa menghilangkan segala janji-janji Tuhan untuk dapat kita nikmati. Ketahuilah bahwa dosa menggagalkan maksud-maksud baik Allah berkenaan dengan kehidupan kita. Ketahuilah, dosa menghancurkan kehidupan kita. Dosa memperpanjang duka. Dosa membawa kepada kesesakan dan menghambat pertolongan Tuhan. Saudara, itu dijelaskan dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tangan Allah bukan kurang panjang, pendengarannya bukan kurang tajam, tapi yang menjadi penghalang ialah segala dosa-dosa kita. Penting kita merenungkan, apakah saat ini kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan? Apakah saat ini kita sedang jatuh dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan? Sesungguhnya, ketika Bapak Ibu dan saya bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan mendengar dan mengampuni segala dosa kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berusaha untuk bertobat dan meminta Tuhan memulihkan kita. Seperti bejana di tangan tukang periuk, mari kita meminta Tuhan membentuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan ketika Ia membentuk hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan selalu punya rencana indah dalam hidup kita. Walau mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, mendengar firman Tuhan saja tidaklah cukup. Kita harus meresponi firman Tuhan itu dengan pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, kita semua bagaikan bejana tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang memiliki kegunaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Maukah kita taat pada saat kita dibentuk oleh Tuhan? Pembentukan tentu bukan proses yang mudah. Ada kalanya kita harus merasa sakit karena ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang harus dihancurkan. Ada tabiat-tabiat kita yang jahat yang harus dikikis dan dibakar. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Bejana di tangan penjunan menjelaskan bahwa Allah memiliki otoritas mutlak atas hidup manusia. Di dalamnya juga kita mengerti bahwa dalam menjalankan otoritasnya, Allah selalu bekerja berdasarkan keadilan dan kebaikan. Serta Allah menghendaki supaya setiap orang mau memperbaharui hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu perhatikanlah firman Tuhan yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami mohon Tuhan supaya firman-Mu ini berbicara dalam kehidupan kami. Kami menjalaninya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan kami mengerti, memahami bahwa dalam kedaulatan dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kami, supaya dengan demikian hidup kami Engkau dapati tidak bercacat, tidak bercela. Mampukan kami untuk selalu mengasihi-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa hari ini menyampaikan permohonan kami kepadamu. Kami mohon Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati Provinsi Riau, kota kami, kota Pekanbaru. Biarlah dalam kemurahan Tuhan kami menyerahkan kepadamu untuk sekian banyak orang yang mengalami sakit karena COVID-19 ini. Kami berdoa Bapak, pulihkanlah mereka. Kami menyerahkan juga supaya keluarga-keluarga mereka dikuatkan. Biarlah mereka semua berpengharapan kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami juga memohon kepadamu, biarlah Tuhan setiap rumah sakit yang menampung orang-orang yang sakit karena COVID-19, biarlah diberkati. Para dokter, para perawat, seluruh yang bertugas di rumah sakit diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan pemerintah kami yang tentu Tuhan mengalami kesulitan, kami berdoa diberkatilah mereka. Tuhan, kami mohon hikmat daripadamu menjadi bagian pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama orang percaya di segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita angkat pujian. Kita katakan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami, Tuhan, senantiasa hidup berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat persembahan-persembahan yang sudah jemaat Tuhan berikan, kiranya diberkati oleh Tuhan, agar setiap persembahan-persembahan yang diberikan dapat berguna ya Tuhan bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan di gereja GPR Anugerah Pekanbaru. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, buat kesehatan, biarlah semua Tuhan dalam anugerah dan kasih Tuhan. Lebih-lebih kami dalam mengalami masa-masa sulit saat ini Tuhan, yang tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada berserta dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebagai pujian terakhir dalam ibadah kita, kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata, kami terus berterima kasih akan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Setiap
yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita pulang menerima firman dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.